manusia sekalipun itu untuk pengorbanan dan disuruh oleh Tuhan dan sebagainya, itu tetap adalah kriminal. Itu tetap adalah melanggar hukum. Pembunuhan itu adalah melanggar hukum. Tetapi puji Tuhan, peristiwa di atas Moria ini berbicara sebetulnya mengenai Yesus Kristus yang dikorbankan 2000 tahun yang lalu. Di atas salib itu, Yesus rela untuk menderita bagi kita semuanya. Dia mati di atas kayu salib. Dan itulah the real sacrifice. Korban yang sebenarnya. Itulah Yesus. Ishak dan Abraham itu hanya merupakan bayangan, gambaran mengenai apa yang akan terjadi di atas Gunung Moria juga pada saat yang akan datang, yaitu Yesus yang akan menggenapi semuanya ini. Adonai Yireh, itulah tema yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita, bahwa melalui ketaatan, melalui kesetiaan, ada Adonai Yireh, Tuhan yang menyediakan. Andai kata waktu itu, Abram berargumentasi dengan Allah. Tuhan, apa ini bukan main-main Tuhan. Ini nggak masuk akal loh Tuhan. Coba dong Tuhan cari suatu acara atau agenda yang masuk akal. Ini nggak masuk akal Tuhan. Nggak mau dah, saya nggak mau yang beginian ini. Aneh-aneh. Nanti saya pasti ribut dengan ibunya ini, si Sarah ini. Sudah tua melahirkan susah-susah, sekarang dikorbankan. Tuhan cari acara yang lain aja deh Tuhan. Jangan yang begini-beginian. Tidak ada Adonai Yireh. Tidak ada Allah yang menyediakan. Dan kemungkinan peristiwa penyaliban itu tidak bisa terjadi seperti apa yang Tuhan rencanakan. Tetapi karena kesetiaan, karena ketaatan, Adonai Yireh itu betul-betul tampil. Tuhan yang akan menyediakan. Kata menyediakan di dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai provide, provision. Di dalam bahasa Latin memang dikaitkan juga. Kata Yireh itu di dalam bahasa Ibrani berarti dari akar kata ra'ah, to see, melihat. Provisi, melihat sebelumnya. Allah kita, Allah yang melihat sebelumnya. Itulah sebabnya dia adalah Allah yang menyediakan. Demikian juga dengan kita. Adonai Yireh itu ada dalam hidup kita. Ada dalam usaha pekerjaan saudara. Ada dalam keluarga dan rumah tangga kita. Tuhan yang menyediakan. Dan karena ada Adonai Yireh, maka rumah tangga, keluarga, pekerjaan orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Keluarga tidak akan pernah kelaparan. Karena ada Adonai Yireh di sana. Tuhan yang menyediakan. Namun, Adonai Yireh itu tampil ketika ada ketaatan dan kesetiaan. Jangankan cuma sekedar makanan, sekedar supply dalam hidup kita, atau materi, atau duit. Bahkan hidup yang kekal pun itu disediakan oleh Allah kita di dalam Yesus Kristus. Anugerah keselamatan itu disediakan karena dia adalah Adonai Yireh. Provision, provider, dia yang menyediakan itu bagi kita. Oleh karena itu pagi hari ini, kita berhadapan dengan tubuh dan darah Yesus. Kita diingatkan kembali 2000 tahun lebih yang lalu. Anak tunggal yang dikasihi Bapa sudah berkorban bagi kita. Dikorbankan untuk kita. Adonai Yireh, Allah yang menyediakan. Dan ketika kita ikut ambil bagian di dalam tubuh dan darah Kristus ini nanti, mari kita ingat bahwa ada Adonai Yireh yang senantiasa providing, yang senantiasa menyediakan
apa yang kita butuhkan. Mungkin pagi hari ini, banyak di antara kita yang sedang membutuhkan sesuatu di hadapan Tuhan. Ada Adonai Yireh yang senantiasa siap untuk menyediakan bagi kita. Amin. Taat, setia. Seperti Abraham. Sekalipun dia tidak lihat apa-apa. Kalau saudara dalam ayat yang ke-8 kembali dalam pasal 22 itu. Abraham berjalan menuju Moria bersama dengan Ishak. Dan tentunya perjalanan yang enggak singkat ini. Membutuhkan waktu lebih dari sehari. Pikiran Abraham mungkin sudah berkecamuk, enggak karu-karuan di dalamnya. Tapi dia tetap berjalan dengan taat bersama dengan Ishak anaknya. Suatu saat rupanya Ishak tersadar. Bapak, kalau kita mempersembahkan korban, lalu di mana korbannya? Abraham bingung menjawabnya. Abraham tidak bisa tentunya mengatakan, ya kamu. Pasti Ishak akan lari mungkin, ketakutan. Tapi rupanya Abraham dengan tenang, dia mengatakan, kalau sudah baca di sana, Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan. Elohim Yireh. Adonai Yireh. Elohim Yireh. Abraham tidak punya jawaban yang lain. Dia cuma katakan, Elohim Yireh. Allah yang akan menyediakan. Tuhan yang akan menyediakannya. Begitu juga dengan kita saat ini, saudara sekalian. Kita tidak punya jawaban yang lain. Kecuali Tuhan yang menyediakan. Kita berjalan dengan iman dan ketaatan, dengan kesetiaan, maka mujizat terjadi dalam hidup kita. Adonai Yireh terjadi dalam hidup kita. Dan kita lihat seluruh Alkitab, belum pernah Allah menelantarkan manusia. Belum pernah Allah menelantarkan manusia dalam keadaan kekurangan. Umatnya yang sudah dibebaskan keluar dari Mesir, dan seringkali berulang-ulang kali tidak taat kepada Dia, memberontak kepada Tuhan, berkeliling 40 tahun di padang gurun, itu pun tidak kekurangan. Tiap pagi mendapatkan supply makanan, yaitu mana. Kalau di Jawa Timur mungkin dikonversikan nasi pecel kira-kira. Di sana nggak ada nasi pecel, tapi pakai roti mana. Allah provide. Elohim Yireh, Tuhan menyediakan. Dan di segala waktu, di sepanjang waktu, Tuhan menyediakan. Dan kebutuhan manusia yang sangat-sangat besar dalam hidupnya, yaitu keselamatan. Tidak ada keselamatan yang lain di luar Yesus. Tapi Adonai Yireh menyediakan keselamatan bagi kita semuanya. Dia menyediakan keselamatan melalui Yesus. Pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Oleh karena mari saat ini kita sungguh-sungguh berkomitmen, Tuhan, aku mau taat, mau setia kepada Engkau. Apapun yang terjadi, pokoknya aku mau taat dan setia. Maka aku akan melihat mujizat Allah dinyatakan dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya Yesus. Mari saudara tirukan apa yang saya katakan. Kita buat deklarasi di hadapan Tuhan saat ini. Haleluya, haleluya Yesus. Mari katakan